Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan luar biasa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Ibu senang sekali menyapa kalian bertemu lagi dalam BDR 3 Matematika kelas 7. Masih ingat? Iya, ini sama Ibu Elis ya. Nah, dalam BDR 3 kali ini, Ibu akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum itu, ada satu kata bijak yang Ibu kutip dari Imam Syafi'i. Katanya adalah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kata-katanya sangat bermakna dan cocok sekali untuk keadaan saat ini. Di saat pandemi, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Tetap belajar dengan penuh semangat dan jaga selalu kesehatan. Dan ingat, matematika itu asik dan menyenangkan, oke? Nah, mari kita mulai pembelajaran kita yang pertama ya. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, di sini sudah Ibu sediakan yaitu garis bilangan. Garis bilangannya berawal di titik 0 ya. Jika bergerak ke arah kanan dari 0, maka itu adalah bilangan-bilangan positif. Sedangkan jika bergeraknya ke arah kiri 0, maka itu adalah bilangan-bilangan bulat negatif. Ibu yakin kalian masih ingat ya, karena di SD juga sudah dibahas tentang bilangan bulat ini ya. Nah, kemudian yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat, di sini Ibu sediakan satu contoh soal ya. Ada bilangan bulat positif yaitu angka 3 ditambah bilangan bulat negatif yaitu angka 5. Di sini seperti sebelumnya, sediakan dulu garis bilangannya, kalian gambar dulu, kemudian diawali di titik 0. Karena 3 adalah positif, maka harus berjalannya ke arah kanan atau melangkah ke arah kanan. Nah, melangkah ke arah kanan dari 0 sampai 3 langkah, yaitu berhenti di angka 3 ya, positif 3. Kemudian negatif 5, karena bilangannya negatif maka arahnya ke kiri. Nah, untuk arahnya ya tidak dari 0 lagi tapi dari 3 karena di titik terakhir. Dari 3 melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah karena negatif 5, maka berhentinya di negatif 2. Nah, negatif 2 perhentian terakhir itu adalah hasilnya. Jadi 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Bagaimana sampai sini? Apa masih bingung atau sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke pengurangan ya agar lebih paham lagi. Pengurangan bilangan bulat hampir sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Kita gunakan garis bilangan juga. Di sini Ibu sediakan satu contoh soal juga. Negatif 2 ya, bilangan negatif, kemudian dikurangi 1, berarti keduanya bilangannya negatif. Maka arah garis bilangannya semuanya melaju ke kiri. Berawal sama di titik 0, dari 0 melangkah ke negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri. Berhenti di negatif 2, kemudian melangkah lagi ke kiri sebanyak 1 langkah karena negatif 1, dan berhentilah di negatif 3. Jadi kita dapatkan bahwa negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Nah, mudah kan ya? Ya, mudah. Dengan menggunakan garis bilangan, kalian akan memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bu, bagaimana kalau angka-angkanya besar? Masa harus bikin garis bilangan? Terus bagaimana kalau lagi ujian? Kan lama, Bu. Kalau soalnya pilihan ganda kan gak perlu ya kalau nggak diminta. Nah, selain menggunakan garis bilangan, sebenarnya kita bisa langsung menjawab operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Di sini kalian harus paham dan harus ingat terlebih dahulu tentang konsepnya ya.
Pada penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, maka kalian harus tahu dan harus paham 4 konsepnya. Yang pertama adalah jika positif ditambah positif, maka hasilnya pasti selalu positif. Ibu ambil contoh di sini, Ibu sediakan angkanya. Satu bilangan positif 9 ditambah bilangan positif lainnya angka 7, berarti 9 ditambah 7 sama dengan 16 ya. Sudah pintar semuanya dong. Nah, itu berarti semuanya positif. Kemudian kalau kita balik pun 7 ditambah 9 itu sama hasilnya adalah 16. Kemudian yang kedua, jika positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, Ibu ambil angka pertamanya, angka di depannya yaitu bilangan positif, yaitu angka 9. Ditambahkan dengan negatif 7, ya, bilangannya negatif sama dengan 2. Di sini coba kalian perhatikan, 9 itu angkanya paling besar. Ya, yang di depan itu paling besar, yang negatifnya lebih kecil, maka hasilnya akan positif. Jadi, ketika yang lebih besarnya positif, hasilnya positif. Ketika yang lebih besarnya negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Contohnya, 7 positif, berada di depan ya. Kemudian ditambahkan 9-nya negatif 9. Tuh kan 9 lebih besar dari 7. Hasilnya akan negatif 2. Ya, berarti bilangannya negatif. Sampai sini bagaimana? Ya, lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, jika bilangannya negatif ditambahkan dengan bilangannya positif, maka hasilnya juga bisa positif, juga bisa negatif. Contoh, negatif 9 berada di depan yang paling besar, ditambah 7 sama dengan negatif 2, sama seperti yang tadi ya, bilangan negatifnya paling besar. Kemudian kalau bilangan positifnya juga paling besar, maka hasilnya akan positif, yaitu negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2. Yang keempat, ya, jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif juga, selalu negatif ya. Contohnya, negatif 9 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 16. Sebenarnya ini mudah ya. Nih, kalian simpan dulu negatifnya ya. Anggap saja positif semua. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Karena semuanya bilangannya negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Begitupun sebaliknya, jika negatif 7 ditambah negatif 9, maka hasilnya adalah negatif 16. Nah, itulah penjumlahannya. Sekarang bagaimana jika pengurangannya? Nah, pengurangannya juga hampir sama sebenarnya ya. Ada 4 konsepnya yang harus kalian pahami ya. Nih, konsep yang pertama, jika positif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini dua-duanya positif, tapi hasilnya bisa negatif, bisa positif. Itulah perbedaan dengan penjumlahan yang tadi ya. Kalau penjumlahan itu, kalau semua positif, maka hasilnya positif. Kalau pengurangan, jika semua positif, nah hasilnya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, 9 dikurangi 7. Ya, 9 bilangan positif, kemudian 7 juga bilangan positif ya. 9 kurangi 7 berapa? 2, betul ya. 9 kurangi 7 sama dengan 2. Kemudian, nah 7 dikurangi 9, berarti dibalik ya, yang 7-nya tadinya di belakang sekarang di depan. 7 dikurangi 9, nah hasilnya negatif 2. Jadi ketika bilangan positif yang paling besar berada di depan, maka hasilnya akan positif. Tetapi ketika bilangan positif yang paling kecil berada di depan, maka hasilnya akan negatif. Itu untuk mempermudahnya ya. Nah, kemudian yang kedua, jika bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, 9 dikurangi negatif 7 sama dengan positif 16. Loh, Bu, kenapa positif ya? Nah, di sini ada pertemuan antara negatif dengan negatif.
Jika negatif bertemu dengan negatif, maka dia adalah positif. Jadi ini sama saja dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kalau kita balik juga tetap sama, 7 dikurangi negatif 9 itu hasilnya 16 juga, karena negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif. Hasilnya akan selalu bilangan negatif. Contohnya, negatif 9 dikurangi 7 sama dengan negatif 16. Ini sebenarnya sama seperti penjumlahan dengan negatif 9 ditambah negatif 7. Jadi keduanya bilangan negatif, maka hasilnya juga akan negatif ya. Begitupun jika dibalik, negatif 7 dikurangi 9 sama saja seperti negatif 7 ditambah negatif 9. Hasilnya adalah negatif 16. Dan yang terakhir, jika bilangannya negatif dikurangi dengan bilangannya negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya, negatif 9 dikurangi negatif 7. Hasilnya adalah negatif 2, ya. Hasilnya bilangan negatif. Bu, kenapa tidak negatif 16? Kan angkanya semuanya negatif, ya. Nah, di sini kalian harus ingat, jika ada negatif bertemu dengan negatif, maka itu hasilnya adalah positif. Ini sama saja seperti negatif 9 ditambah 7, karena negatif bertemu negatif sama dengan positif. Hasilnya berarti negatif 2. Nah, ini yang hasilnya negatif. Sekarang jika kita balik angkanya, negatif 7 dikurangi negatif 9 sama saja seperti negatif 7 ditambah 9. Hasilnya adalah positif 2. Ini hasilnya yang positifnya ya. Alhamdulillah telah selesailah materi kita kali ini. Semoga materi yang Ibu ajarkan kalian tidak puas ya sampai di sini, sehingga kalian belajar lebih lagi ya. Dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di BDR selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.